Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut lagi mengenai bimbingan pembuatan skripsi ya. Yaitu mengenai bab 1, bab 2, bab 3 ya. Iya, Pak. Nah, habis ini punya Meisa ya, habis punya. Bentar, yang punya dia punya Destiny. Laporan skripsi. Ini nggak usah pakai laporan skripsi sebenarnya atasnya ya. Skripsi aja. Ya. Kalau enggak proposal skripsi ya. Memang untuk proposal ya. Analisis perbandingan kinerja karyawan PLN ULP Ciledug sebelum dan sesudah Dan saat. Dan sesudah. Sebelum dan saat sih gimana ya? Sebelum dan ketika kali ya. Kata saat sebelum dan ketika pandemi ya. Jangan saat ya, kayak satu kalimatnya kata-kata itu ketika ya. Ketika ya, Pak. Ketika ya, tapi nanti ini dikapitalin ya. Benar Bangku Negara kinerja karyawan atau yang disebut dengan prestasi kinerja keuangan secara nah ini nih ya kinerja mengenai kinerjanya itu jangan ada tataran teori ya di latar belakang ya, tapi lebih kepada ininya kinerja si karyawannya ini loh. Nah, ada nggak kinerja karyawan di PLN yang ULP ini ya, dia kenapa nih ya ketika sebelum pandemi ya, ada nggak iniannya? Kan jadi gini, kamu kan milih judul ini ya kan, kamu kan milih judul ini nih, ada apa dengan kinerja karyawan PT PLN ini gitu loh, baguskah, jelekkah, atau biasa-biasa aja gitu ya. Nah terus itu kan sebelum pandemi kan, jadi kamu istilahnya udah lihat nih kinerjanya, yang pasti ada tolak ukurnya ya, apakah jam kerjanya disiplin ya, teori apa namanya, teori kinerjanya itu kan, apakah apa namanya produktivitasnya bagus ya. Nah jadi lihat dari apa sih kinerjanya itu, ada apa kinerjanya itu gitu ya, bukan pada apa itu kinerja ya. Kalau ini biasanya adanya di bab 2 di teori ya, teori. Nah, apalagi bahas kinerja menurut Islam, ini adanya di bab 2 ini ya. Sementara itu kinerja Islam adalah untuk bentuk masukin ke bab 2 ya. Masukin ke bab 2. Nah, di bab 1 itu udah terbelakang, kamu tuh bahasnya jadi kinerjanya si karyawan itu gitu, bagus apa enggak gitu, dilihat dari apa namanya. Jadi gini, ini diasumsikan ya, si mahasiswa itu udah tahu tentang teorinya gitu loh ya, karena kan skripsi itu kan dia mengkonfirmasi teori, yang namanya skripsi itu kan mengkonfirmasi teori, jadi si peneliti itu udah tahu teorinya. Nah, lalu melihat kejadian fenomena di lapangan ya. Nah, begitu melihat kejadian fenomena di lapangan, sehingga si peneliti itu tertarik, kok nggak sesuai dengan teori gitu loh. Ya biasanya gitu kan, teori. Nah, sehingga di situ ya, dia akan menjadi latar belakang. Terus juga itu satu yang juga ya,
mengenai penelitian ini apakah sering dilakukan oleh peneliti lain atau tidak ya. Nah, di sini juga mungkin si peneliti agak sedikit mengatakan penelitian apalagi penelitian mengenai kinerja pada saat COVID ya, itu di apakah sering dilakukan oleh peneliti lain atau tidak ya, walaupun penjabarannya nanti di bab 2 ya. Penjabarannya nanti dilakukan di bab 2. Itu di penelitian terdahulu ya. Nah, jadi untuk di bab 1 ini lebih kepada alasan-alasan ya, alasan. Nah, kalau untuk ini nanti di bab 2 aja nih ya, mengenai dalam sudut pandang Islam ya. Pengertian. Ya, pengertian teori-teori ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu juga. Ya, Pak. Terus juga bahas tentang nah ini nggak apa-apa nih ya, menyebabkan perubahan pada ini nggak apa-apa nih ya. Aktivitas perusahaan juga dibatasi dengan harus melihat. Jadi coba kamu kuasai dulu teori tentang kinerja ya, teorinya siapa gitu ya. Kuasai dulu teori tentang kinerja, lalu coba bandingkan dengan fenomena di lapangan ya. Fenomena di lapangan itu PLN ULP Ciledug ya. Nah, itu yang paling penting sih di situ ya. Nah, lalu baru lihat pada kondisi saat pandemi ya, kondisi pada saat pandemi. Apakah si PLN itu masih menerapkan SOP kinerja yang sebelumnya ataukah ada perubahan ya, ataukah ada perubahan ya. Itu menjadi latar belakang di dan juga sedikit bahas mengenai penelitian kinerja ini ya, itu membahas sebelum dan ketika masa pandemi ini apakah sering dilakukan peneliti lain ya, beberapa tahun terakhir ini, terutama 2 tahun terakhir ya. Karena kan pandemi ini kan 2020 ya, 2020 sama 2021 lah ya. Dapat 2 tahun lah ya. 1 tahun setengah sih sebenarnya ya. Nah, barulah ya nanti dijadikan apa namanya, oleh karena itu gitu ya, penelitian melakukan itu gitu ya. Nah, lalu batasan permasalahan ya, batasan permasalahan tadi yang tadi saya katakan ya, pada penelitiannya si Endah juga ya, ditambahkan batasan penelitian ya, yaitu pertama dari PT PLN ini kan begitu luas ya kan, yang apa yang dilakukan oleh PT PLN jadi membatasi ya, yaitu membatasi untuk membahas ya, dan untuk PLN itu sendiri dibatasi untuk ULP Ciledug ya, dan jangka waktunya juga dibatasi, yaitu pada sebelum dan ketika sesudah saat dan ketika pandemi. Kalau sesudah berarti pandemi udah selesai ya. Jadi ketika ya, pada saat ketika perbedaan. Ini kamu kualitatif ya? Kuanti, Pak. Kalau kuanti nggak begini. Kalau kuanti pertanyaannya nggak begini ya. Perbandingan. Nah, kalau kuanti ini pertanyaannya nggak begini ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pengaruh kinerja, bagaimana pengaruh kinerja karyawan PT PLN ya terhadap apa nih? Kinerja terhadap apa sih? Pandemi ya, terhadap pandemi ininya ya. Nah, jadi kuanti, lalu kalau kuanti itu kan ini ada 2 variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu pandemi ya, terikat itu kinerja itu terikat oleh kondisi ya. Nah, ini agak-agak bingung nih, bingungnya gini, kinerja. Jadi kinerja karyawan ini mau dibandingin dengan apa nih? Terhadap apa nih? Terhadap omset kah? Ya. Analisis perbandingan kinerja karyawan sebelum dan
ketika pandemi ya, terhadap omset mungkin ya, omset. Jadi itu jadi ini ada pandemi nih. Ini ada kinerja, ini kondisi sebelum pandemi gitu ya. Pandemi ada kinerjanya bagus gitu kan, mencapai omset gitu kan. Nah, terus masuk pandemi. Nah, ini ada kinerja juga kan. Nah, tapi kan dia kinerja mungkin agak diturunkan. Nah, apakah dia masih tercapai omsetnya gitu ya pada saat pandemi gitu ya. Jadi ini ada yang kurang nih ya. Ada yang kurang, yaitu kinerja ini dia ngaruhnya kemana gitu loh ya. Kinerja ini pengaruhnya kemana? Kalau kayak gini jadi kayak kualitatif ya. Kalau seperti ini kayak kualitatif. Jadi hanya menganalisis teori kinerja ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ini seperti kualitatif. Ya. Kalau kuanti itu jadi dia ada dua variabel ya. Jadi dan kalau situasi keadaan itu nggak bisa jadi apa ya kalau dibilang tuh variabel ininya ya. Jadi yang harus dijadikan ini itu adalah ada dua variabel yaitu kinerja dan ada omset. Dan itu pun juga harus ada penelitian terdahulu yang meneliti hampir sama atau misalnya ada teorinya ya. Ada teorinya. Misalkan kinerja terhadap omset ya. Kinerja terhadap omset. Lalu bandingkan ketika sebelum dan pada saat pandemi, ketika pandemi ya, dalam sudut pandang manajemen syariah. Nah, seperti itu ya. Atau teori kinerja syariah ada enggak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga enggak kayak gini ya. Kalau kayak gini ini pertanyaan kualitatif nih ya. Oh, Pertanyaan kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu pertanyaannya biasanya bagaimana pengaruh kinerja terhadap apa tuh tadi omset gitu ya, omset pada saat sebelum pandemi gitu kan. Terus yang kedua bagaimana pengaruh kinerja terhadap omset ketika pandemi. Berarti ini Pak, kalau nggak diganti pertanyaannya, diganti itunya apa? Apanya? Metodologi penelitiannya jadi kuali. Boleh, kalau memang mau jadi kualitatif, tapi nanti di bab 3-nya juga harus bilangnya kualitatif ya. Iya. Di perusahaan bagi peneliti bagi akademisi. Nah, ini perusahaan tuh aspek praktisi ya. Ini manajemen sumber daya manusia tentang kinerja. Nah, ini mungkin lebih kepada teori kinerjanya aja nih ya. SDM kayaknya SDM nggak usah dimasukin Pak. Salah. Nggak usah. Nggak usah. Iya. Karena ini manajemen juga ini manajemen syariah bukan manajemen sumber daya manusia. Yang ditanyakan itu pun juga di akhir kan? Ada di akhir. Iya di akhir kan, berarti nggak usah langsung kinerjanya aja. Nggak usah, oh iya. Ini ya 12 titik ini ya. Nah kalau memang seperti ini contoh aja ya, contoh ya. Ini nanti ini diratain ya, ratain ke sini ya. Nah jadi M ini sejajar dengan A, ini nanti diikuti ya. Oh iya Pak. Nah, ini K ini ya dia tidak sejajar dengan 1, tapi nah dia harus sejajar dengan P ya, A atau ini sejajar dengan pengertian. Dan oh ya ini juga dia tidak boleh ini jadi ketahuan dia subnya siapa, ngesubnya siapa. Kalau sejajar semua itu dia artinya
sejajar, bentukan subnya itu, subbabnya itu sejajar. Kalau seperti ini dia terlihat. Jadi si pengertian ini ya dia masuk dari kinerja ya. Nanti di rata-rata ini apa dikoreksi ya. Mungkin yang bab 1 juga ya sama ya, dicoba diperiksa lagi ya. Tuh. Faktor-faktor kinerja karyawan. Oke. Apa? Juga nih ratain nanti ya. Jos L. Terry. Fungsi manajemen syariah. Emang Jos L. Terry itu dia manajemen syariah ya? Karena bukannya umum. Ini dari siapa nih? Kayaknya bukan Jos L. Terry deh. Jadi mungkin ada pemikir ekonomi Islam yang mengambil atau dia mengutip ya dari Jos L. Terry dan dalam sudut pandang syariahnya. Jadi mungkin gini, menurut si A ya, atau gini, menurut Jos L. Terry dalam buku si A atau dalam si A itu jadi si pemikir ekonomi Islamnya gitu loh. Jadi bukan si Jos L. Terry aslinya. Kalau Jos L. Terry asli kan ya dia kan nggak mengemukakan apa Surat ayat 27 gitu kan. Ini pasti ini dari pemikir ekonomi Islam yang mengambil dari Jos L. Terry gitu kan. Nah, mungkin si masukkan si pemikir ekonomi Islamnya itu ya. Jangan cuma si Jos L. Terry-nya aja. Hitman. Kinerja keuangan membuat metode analisis data. Ini berarti kualitatif ya. Terus aja kualitatif gitu loh. Metode kualitatif. Ada di bawahnya. Ya. Ada di bawah itunya. Pendekatan kualitatif. Ini maksudnya apa nih? Website ini. Skripsi ini ngambil dari website ini intinya, sumbernya. itx.co.id dan deskripsi juga ya. Gak usah dimasukin, Pak. Pak langsung jenis penelitian aja. Nah, nanti ini kalau memang benar dari sini, maksudnya ke daftar pustaka. Ya, dari daftar pustaka ini nanti kalau memang alamatnya dari situ, bukan di dalam metode. Jadi nggak usah dimasukin. Ya, maksudnya metode kualitatif. Langsung, oh iya, langsung itu. Atau biasa paling maksudnya kualitatif, deskriptif atau apa gitu, kualitatif apa gitu ya. Tapi nggak usah sampai deskriptif kualitatif. ya misalkan ya itu misalkan.
Share sini ya. Nah, ini kualitatif ya tadi ya. Ya berarti tinggal ganti kualitatif ya Pak. Iya. Metodenya komparatif. Pakai Ya, itu kualitatif juga. dengan komparatif. Kualitatif dengan komparatif. Ya. Ini data. Nah, ini juga datanya maksudnya apa nih? Enggak nyambung dengan ini nih. Ini kan 3.4 kan. Tiba-tiba saja berubah jadi 1. Nah, ini ada Oh iya. Nah, ini dia anaknya siapa nih masuk ke sini ya. Kalau memang pakai Oh iya Pak. bawah semua ya. Berubah jadi ABC ya. Jadi harus konsisten dalam penulisan. Pakai Romawi dan angka itu harus Romawi angka semua ya. Nggak boleh campur-campur ini ya. Ini jadi nggak ketahuan ini. Oh, berarti ini aja Pak, pakai A aja, AB. Nah, iya kan mau pakai A pakai AB ya. Kalau mau Ya. pakai itu pilih salah satu ya. Berarti ini kan kuantitatif di sini nih, berarti nanti berubah juga nih bab 3-nya kualitatif ya. Ini uji normalitas ini kan kuantitatif nih ya. Nanti ganti juga nih. Iya Pak. Ya, palingan itu ya. Oke, Desti mungkin itu aja ya. Karena juga waktu, saya lanjut ke Untuk itunya Pak, apanya? bentar, untuk rumusan masalahnya udah tetap kayak gini. Rumusan masalah. Kalau diganti kualitatif. Ya, tetap ya. Tetap. Karena dari rumusan masalah jadi kualitatif nih. Iya, berarti tinggal diganti metodenya aja ya Pak. Iya. Kalau bab 2-nya Bab 2-nya udah kayak gitu. Yang manajemen SDM-nya hapus. Iya, hapus. Terus benahin itunya tuh apa? Kayak ini nih ya. Nah, jadi harus Dilurusin. ya dilurus-lurusin ya. Oh iya Pak. Rapi-rapiin. Bikin aja dalam perspektif Islam, oke lah ya. Pengen itu ya dirapihin. Iya Pak. Hilangin manajemen SDM. Iya Pak. Oke. Bahas punya Meisa. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, iya. Analisis faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai fatwa ulama. Fatwa ulama tentang transaksi pembayaran online. Kemarin ya. Nah, ini fatwa ulama kemarin ya. Iya Pak. Berarti fatwa ulama seluruhnya ya. Bukan cuma MUI doang. Ada saya masukin 2. Oke. Oh iya, kayak batasan masalah juga belum masuk ya, saya lupa tahu. Jadi batasan penelitian atau batasan masalah itu menjelaskan pertama kan begitu banyaknya bisnis ya, sehingga kamu memilih untuk memilih bisnis e-commerce ya kan. Iya Pak.
bisnis online. Lalu Enggak e-commerce aja, Pak. ya e-commerce ya. Ya. Jadi website juga ada. Ya, bisnis e-commerce. Toko online. Iya. Nah, terus memilih lagi tentang fatwa ulama ya, fatwa ya. Kalau fatwa ulama sih ada nih bukunya yang bagus nih. Oh nih, fatwa jual beli nih ya ada nih. Saya punya yang nggak dibawa lagi, Pak. Fatwa tapi Tapi kalau itu perspektif fikih yang saya punya. nah, kalau ini fatwa jual beli nih ya. Ini ada banyak ya. Ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Abdul Aziz Alusi, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Salih Al Fauzan. Jadi bukan cuma satu. Nah, ini fatwa jual beli ini ya. Nah, Itu kan fatwa jual beli. Yang ini pembayaran online. tapi kan sini Di dalam buku itu ada, Pak. ya ini untuk jual beli ini. Oh, ini untuk jual belinya aja ya. Kalau online tuh memang baru sekarang aja sih lebih ininya ya. Iya, Pak. Ininya. Memang baru Saya juga bukan fatwa pembayaran online, tapi commerce. fatwa tentang bukan uang elektronik, Pak. Oh, elektronik, tapi elektroniknya tuh Iya. ATM gitu ya. ATM kan ya, tentang ATM, mobile banking. Mobile banking. Ya, Kayak kok jadi internet banking. Shopee Pay, wallet gitu, Pak. Oh iya Pak. Ya karena gini, jangan sampai saru juga ya. Uang elektronik dengan sistem pembayaran elektronik ya. Itu beda tuh. Kalau uang Iya, elektronik, Pak, ini. Kalau uang elektronik itu ya uang ya. Artinya itu dia memang uang kayak Bitcoin. Itu kan dia uang tuh, kan? Terus apalagi tuh? Ya pokoknya sejenis-jenis Bitcoin itu uang elektronik namanya ya. Tapi kalau kayak Shopee, terus pakai GoPay, terus ATM ya, itu namanya sistem pembayaran elektronik. Ya. Kenapa? Karena dia sistem bukan uang ya. Uang makanya tetap pakai rupiah gitu kan. Uangnya masih tetap pakai rupiah ya. Tapi sistemnya elektronik ya. Sistemnya elektronik, makanya namanya itu sistem pembayaran elektronik. Nah, terkadang memang suka saru sama uang elektronik, sebenarnya beda loh. Iya, Pak. Beda sebenarnya. Oke, ini sih oke lah, udah terbakar udah oke. Mungkin tinggal tambahin batasan penelitian ya. Tujuan penelitian udah Iya, oke, Pak. manfaat penelitian, sistematika penulisan udah oke. Landasan teori, definisi pemahaman masyarakat ya. Oke, ini kayak sudah rapi ya. Oh ya, tadi ini kamu kayaknya atas pakainya ini ya. Nah, Iya, yang saya ragu tuh ini, Pak. nah ini Bab pakainya 2 sama. A aja nih gini. Jangan pakai A ya. Nah, A satu. Nah, urutannya Oke, gini. Pak. Ini kuanti apa kuali nih? Kuanti. Bagi masalah cuma kalau lagi pertanyaannya. Nah, itu mau tanya faktor manakah? Mau tanya pemahaman ya. Lebih ke analisis faktornya, Pak. Ya, faktornya kan banyak ya. Faktornya apa aja sih? Faktornya cuma 3. Faktornya apa aja tuh tadi? Faktor-faktor mempengaruhi pemahaman masyarakat. Jadi faktor-faktor sini pemahaman. Faktor-faktornya mungkin nanti Tingkat saya ada tingkat
pendidikan, akses media informasi, sama religiositas. Nah, mungkin pertanyaannya di rumusan masalah itu biasanya sih ya. Hmm. Nah, ini nggak usah kan faktor-faktornya kan udah ada ya, nggak usah lagi ditanyain faktor-faktor apa saja mempengaruhi, kan udah ada tuh pendidikan ya kan, pendidikan, terus ada apa lagi, religiositas ya, terus apa lagi, satu lagi, Akses media informasi. nah media informasi ya. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana bagaimana pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat ya, itu yang satu. Gitu. Yang Iya, kedua Pak. bagaimana Bagaimana religiositas, faktor? yang kedua religiositas, yang ketiga media informasi ya, bisa Hmm. mempengaruhi. Nah, terus yang keempat secara simultan bagaimana pendidikan, religiositas, dan media informasi dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat ya. Kalau yang kedua ini bisa nggak, Pak? Maksudnya besaran faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat tuh yang benar-benar cenderung apa sih? Yang Eh, benar-benar bisa masuk ke itu, mempengaruhi masyarakat tahu. masuk ke itu kan, tadi ada 4 pertanyaan ya kan, yaitu pendidikan, Yang itu, yang apa namanya tuh, pendidikan, religiositas, sama media informasi ya kan. Nah, terus kan Hmm. pertanyaan keempat itu kan secara simultan tuh bagaimana pendidikan, religiositas, terus dan pendidikan, religiositas, dan media informasi itu mempengaruhi pemahaman. Nah, nanti dari situ ketahuan tuh jawabannya yang paling besar yang mana. Jadi nggak usah lagi ditanyakan yang mana yang paling besar, nanti ketahuan sendiri ya. Yang mana yang paling dominan gitu ya? Enggak. Akan ketahuan sendiri. Ya. Jadi pertanyaan itu 4 tadi itu ya. Ya sih, Pak. So, teori oke. Nah, itu sih yang paling. Kuantitatif ya. Penelitian terdahulunya ada juga ya, beres ya, terdahulu. Iya, Pak. Oke, ada sebenarnya sudah, tinggal itu aja sih tadi tuh yang direvisi ya, sama tambahin apa tuh di bab 1, batasan penelitian. Pak, yang bab 2-nya Bab 2 saya kan saya kan tanya sama teman saya. Jadi kalau dia katanya isinya itu misalnya faktor religiositas, terus isinya kayak definisi jenis-jenis apa gitu, Pak? ya, yang pasti ada Yang bab 2. acuan teorinya ya, tentang religiositas menurut siapa ya. Tapi katanya kalau misalnya diganti kayak ada definisi segala macam, nah judulnya juga diganti, Pak. Sudah diganti. Itu gimana, Pak? Dapat diganti kan dia di kajian pustaka kan. Tapi menurut Bapak bab 2 ini apa lanjut aja apa gimana? Bab 2 itu kan dia tentang konsep religiositas ya. Nah, konsep religiositas itu mungkin salah satu masuk konsep itu yang pasti pengertian ya. Terus religiositas menurut siapa ya, pemikir-pemikirnya siapa aja ya. Terus ya faktor-faktor yang mempengaruhi religiositas itu apa aja ya. Nah, ada ininya ya, istilahnya tuh apa namanya, teorinya ya, teorinya siapa, acuannya siapa ya. Nah, ini baru mau. Nah, yang pasti coba ya
ada teorinya religiositas itu pemikirnya siapa yang pasti cari yang dari orang Islam ya, jangan yang dari yang lain ya. Karena di sini kan tentang syariah ya kan. Nah itu coba Iya, di Pak. situ dan juga mungkin lihat juga contoh-contoh skripsi yang sudah ada ya. Itu juga bisa dijadikan acuan ya. Ya mungkin itu sih ya, Mesia ya. Berarti ditambah lagi ya, Pak? Iya, kalau bab 3 kayaknya udah ini. Ya. Mungkin nanti sekaligus kamu inilah ya, lanjut ke bab 4 ya. Kalau memang sudah ada terus Saya pertanyaan. sebenarnya udah bikin kuesioner, Pak. Ah iya, boleh boleh ya. Nanti Saya nilai. kuesioner juga harus mengacu pada teori ya. Kuesioner mengacu Iya, pada teori sehingga pertanyaan itu tidak ngambang ya, tidak ngalor gitu kemana-mana ya. iya siapa? Ya, itu aja ya. Saya juga mau zoom lagi dengan Pak Ruli nih ya. Iya, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.